Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Bevin di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Merauke. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di webinar Belajar Finansial by Bevin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tema yang sedang hangat-hangatnya. Karena hari ini harga emas dan perak mencapai rekor ATH, all time high. Emas di angka 409,85 dolar per troy ounce dan perak akhirnya menembus 100 dolar per troy ounce, yaitu di angka 103 per troy ounce. Dan ini luar biasa ya, kita menghadapi gejolak dunia di bulan Januari ini. Ada Presiden Venezuela yang diculik oleh pemerintah Amerika Serikat dengan dalih penegakan hukum. Lalu juga ada demonstran Iran di mana mata uang Iran ini luar biasa terkena eh, apa ya bahasa istilahnya itu currency war sehingga jatuh terpuruk dibandingkan dengan dolar. Dan yang terakhir ini yang sedang hangat-hangatnya Amerika versus Uni Eropa terkait dengan sengketa Greenland. Nah, ini kita sebagai individu, nah, sebagai seorang investor, mungkin sudah banyak yang menabung emas dan perak. Nah, bagaimana kita nanti akan ulas semuanya terkait dengan sudah dipucuk apa seperti apa ini, gitu. Dan bagaimana strategi yang bijak kita berinvestasi emas dan perak. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita, pembicara kita, Kak Ihtisam M. Khairunisa, CIC-CMM, sebagai pembicara. Nah, Alhamdulillah, Kak, ya atau biasa disapa dengan Kak Iis. Nah, Kak Iis sudah hadir. Hadir, Mas. Apakah suara saya Alhamdulillah ya. terdengar? Ya, suaranya terdengar dengan jelas. Oke. Ya. Nah, namun sebelum itu kita ada sedikit informasi dari Devin. Sebelum kita masuk materi, ada beberapa yang ingin disampaikan. Mari kita simak. Tak kenal maka kenalan, izinkan di sini Mas Rian sebagai moderator pada kesempatan kali ini akan memperkenalkan diri. Saat ini aktif sebagai PNS di salah satu kementerian, lalu juga sebagai konsultan perencanaan keuangan dengan gelar Registered Financial Associate dengan spesifikasi Gold and Silver Investment Specialist, lalu juga sebagai pengusaha logam mulia emas dan perak, dan saat ini bersama beberapa tim sedang membangun startup founder platform edukasi dan pelatihan keuangan yaitu bevin.id. Karya Alhamdulillah di tahun 2023 Mas Rian menulis e-book Rahasia Pedagang Emas, lalu di 2024 buku Pintar Investasi Perak, dan di 2025 ini menulis e-book Langkah Sukses Profesi Perencana Keuangan Pemula. Eh, Mas Rian saat ini berdomisili di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan sahabat Bevin bisa berinteraksi dengan Mas Rian di akun Instagram Mas Rian di emasrian 2030. IARC dan Bevin. Nah, Bevin.id ini ditunjuk oleh IARC Indonesia sebagai salah satu training provider resmi untuk melaksanakan pelatihan dan edukasi seputar perencanaan keuangan serta pendampingan sertifikasi sebagai profesi perencana keuangan untuk gelar Certified Money Manager atau CMM. IRC Indonesia ini apa? Ya, merupakan bagian dari International Association of Registered Financial Consultant yang disingkat jadi IRC sebagai asosiasi perencana keuangan internasional yang berdiri sejak tahun 1984 dan diakui di lebih dari 30 negara. IRC hadir di Indonesia sejak tahun 2003 dengan misi mulia yaitu mencetak perencana keuangan yang tidak hanya kompeten tetapi juga berintegritas tinggi dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satunya dengan kita melakukan webinar
belajar finansial. Jadi BFIN itu singkatan ya, akronim dari B-nya belajar, FIN-nya itu finansial. Nah, ini Mas Rian dan Kak Iis adalah perencana keuangan yang tergabung di Asosiasi Perencana Keuangan dan juga lulusan dari sertifikasi CMM oleh BFIN. Nah, diinfokan bahwa insya Allah pada tanggal 31 Januari, yaitu Sabtu depan, nah ini Bevin mendapatkan izin dari IRC untuk melakukan pendampingan ya, sertifikasi perencana keuangan. Nah, ini adalah sertifikasi 1 hari secara online. Ini biayanya di 1,2 juta. Nah, ini segera daftar, mulai langkah baru menjadi perencana keuangan profesional. Untuk info lengkapnya, bisa nanti dihubungi ke nomor admin yang ada di WA grup komunitas di 0857 0123 0399. Dan ini luar biasanya ada promo untuk sahabat Bevin yang hadir di sini dengan menggunakan kode promo IIS 16. Nah, ini akan mendapatkan potongan atau diskon biaya sebesar 150.000 per peserta. Ya, jadi ini kelasnya terbatas hanya kepada 30 peserta. Jadi segera hubungi admin untuk mengamankan posisi dan mulailah langkah baru menjadi perencana keuangan profesional. Lalu juga disampaikan ada satu promo lagi bahwa sedang dibuka pendaftaran sebagai agen emas dan perak. Nah, ini kita linier lah dengan bahasan kali ini. Dan Mas Rian sampaikan kenapa sih kita harus daftar? Nah, ini yang berminat ya. Ada 3 keuntungan sebagai agen emas dan perak. Yang pertama, yaitu kemudahan akses membeli, memperoleh emas dan perak. Dan ini sedang rame-ramenya ya, bahwa kita kesulitan untuk membeli emas dan perak di brand yang market leader kita ya, BUMN, Antam, itu sulit sekali ya. Sampai harganya nih di market itu up sampai 500.000 per gram dari harga normal, harga wajarnya. Nah, ini dengan kita terdaftar di agen emas dan perak, nah, ini ada brand emas dan perak lainnya yang kualitasnya juga sama seperti Antam. Nah, ini kita bisa memperolehnya dengan mudah, dengan akses yang mudah. Yang kedua, tentu dengan menjadi agen, maka kita memperoleh emas dan perak ini dengan harga yang lebih ekonomis, yaitu harga agen. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting yang Mas Rian rasakan ketika kita bergabung di agensi ini, yaitu kita berada di komunitas yang positif ini. Nah, jadi vibe-nya ini selalu memotivasi kita untuk mengingatkan, menyisihkan ya, bukan menyisahkan ya, dan menyisihkan sebagian dari penghasilan kita menjadi emas dan perak. Cara daftarnya bisa langsung mengunjungi website www.bisnisemasperak.com /sobat emas /epicerek 4 atau hubungi nomor admin di 0857 0123 0399 dan ini sedang ada promo 779.000 hanya sampai akhir bulan ini ya gitu kan dari harga normalnya di 2,5 juta. Untuk detailnya nanti kita bisa infokan di WA Group. Nah, sebelum mulai, Mas Rian izin tadi kita sudah menyapa Kak Iis, maka Mas Rian akan bacakan profil dari Kak Iis. Yang pertama ini Kak Iis saat ini masih aktif ya sebagai ASN di Kementerian Keuangan. Nah, ini sudah lebih dari 10 tahun ya berpengalaman di dunia keuangan. Lalu juga sebagai praktisi emas dan perak. Nah, ini KIIS terdaftar sebagai distributor atau agen resmi dari beberapa brand ini sejak tahun 2021. Lalu juga sebagai founder IMK Gold and Silver. Nah, ini luar biasa ya, pengusaha juga ini seperti ini. Dan juga yang ini saat ini kita akan mendengar sebagai perencana keuangan tersertifikasi. Nah, ini gelarnya CIC ya, itu Certified Investment Consultant. Nah, seperti itu. Nah, sahabat Bevin bisa menghubungi KIIS di nomor WhatsApp yang tertera, lalu juga bisa berinteraksi di akun media sosial di Facebook, Ihtisam Manaf Khairunisa, atau di Instagram di IMK Gold and Silver.
Nah, silakan di follow akun IG-nya. Nah, ini eh, pembicara kita, profilnya. Ya, Kak Iis, gimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Semoga semuanya Eh, juga sehat-sehat. Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana? Mendukung? Cukup cerah untuk malam ini. Cerah ya, ya. Alhamdulillah di Setelah Bandung mendung juga. seharian. Betul, tadi di Bandung itu gerimis ya, adem-adem gerimis lah ya. Iya, Anginnya juga cukup kencang. Malam ini tidak turun hujan. Alhamdulillah. Semoga koneksinya lancar semua ya, agen kita insya kita malam Allah. hari ini. Oke, Kak Iis, kalau begitu kita mulai saja. Dipersilakan untuk Kak Iis untuk share screen materi pada Ya, malam hari ini. Kepada Kak Iis, kami persilakan. baik. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah terlihat. Baik, langsung kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Eh, Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam webinar ini. Kita di sini sistemnya sharing saja ya, sama-sama belajar tentang finansial. Khususnya saya ingin menyampaikan terkait logam mulia, terutama karena harganya semakin hari semakin memuncak dan semahal-mahalnya hari ini setelah sekian abad. Langsung saja kita mulai dari baik kita mulai dari kenalan ulang sama apa itu logam mulia. Untuk sekadar refresh saja, logam mulia adalah suatu logam yang mempunyai sifat fisik dan karakteristik unik. Ya, di antaranya adalah di sini ada emas dan perak, terutama yang ingin saya bahas. Sifat fisik untuk emas, dia lunak, mudah ditempa, warnanya kuning, khas, dan menjadi konduktor yang baik bagi panas dan listrik. Kemudian punya karakter tahan korosi dan oksidasi, dan sudah sekian lama menjadi simbol kekayaan dan nilai yang tinggi sepanjang sejarah. Dia juga mempunyai density yang tinggi, jadi dengan bentuknya yang kecil, dia beratnya sudah terasa gitu. Penggunaan utamanya cukup banyak permintaan untuk cadangan keuangan dan investasi, kemudian juga banyak permintaan untuk perhiasan, sekitar 75% konsumsi global. Dia juga menjadi komponen elektronik dan kedokteran hingga saat ini. Kemudian untuk perak, dia mempunyai sifat fisik logam yang reflektif seperti cermin, konduktor listrik, dan panas yang baik juga. Warnanya berwarna putih metalik. Mempunyai karakteristik unik yaitu sifat antibakteri alami yang sering digunakan di bidang kesehatan. Kemudian lebih melimpah dan terjangkau kalau dibandingkan dengan emas. Juga sensitif terhadap sulfur, bisa kusam. Jadi untuk perak bisa lebih cepat teroksidasi daripada emas ya. Penggunaan utamanya di industri elektronik, fotografi, panel surya, dan lain-lain. Juga sering digunakan untuk alat makan, banyak juga untuk perhiasan, kemudian juga menjadi investasi dalam bentuk koin dan batangan. Keduanya mempunyai persamaan penting, yaitu menjadi alat penyimpan nilai yang diakui global dan likuiditasnya cukup tinggi, diakui di mana saja. Menjadi safe haven assets, mereka memproteksi atau melindungi finansial kita dari inflasi, juga melindungi finansial kita dari ketidakpastian ekonomi. Kemudian menjadi salah satu instrumen investasi dalam bentuk fisik, yaitu batangan, koin, maupun sertifikat. Kemudian juga mempunyai nilai intrinsik.
bersifat terbatas dan tidak dapat diciptakan. Kemudian ini merupakan perspektif dalam beberapa bidang terkait anjuran instrumen investasi logam mulia. Ada beberapa perspektif yang saya ingin sampaikan, di antaranya ada perspektif ekonomi dan keuangan. Seperti yang kita tahu, logam mulia melindungi aset kita dari nilai inflasi, kemudian menjadi safe haven assets, juga menjadi diversifikasi portofolio investasi keuangan kita. Dari perspektif sejarah dan budaya, seperti kita tahu, emas dan perak sudah lama menjadi warisan nilai yang sangat berharga ya, sudah sejak berabad-abad lalu, dan mereka masih tetap diakui meskipun sudah lintas peradaban. Selain itu juga mereka memberikan psikologis rasa aman bagi pemiliknya, kemudian juga menjadi warisan yang baik untuk diwariskan kepada anak cucu turun-temurun, maaf. Kemudian juga untuk perspektif praktis dan tangibility-nya, emas dan perak merupakan aset nyata, aset fisik yang non-counterpart. Maksudnya adalah kepemilikan atas logam mulia ini tidak memerlukan pihak lain untuk mengakuinya gitu. Tidak seperti misalnya deposito atau saham atau reksadana gitu yang kita membutuhkan suatu sertifikat atau pengakuan dari pihak lain bahwa kita mempunyai kepemilikan aset itu. Kalau misalnya kita punya aset fisik dalam bentuk logam mulia, otomatis itu pasti sudah menjadi hak milik kita tanpa harus ada pengakuan kepemilikan dari pihak lain. Kemudian kita juga mempunyai kontrol penuh atas aset fisik yang kita miliki berupa logam mulia, kemudian likuiditas global. Jadi logam mulia itu insya Allah sudah pasti laku di hampir semua tempat di dunia ini ya. Kemudian perspektif makro dan geopolitik, logam mulia memberikan proteksi terhadap kebijakan-kebijakan moneter, kemudian juga melindungi aset kita dari ketidakpastian global, juga menjadi mata uang alternatif yang sudah digunakan sejak dahulu kala. Kemudian perspektif supply and demand, logam mulia ini bersifat langka ya, jadi dia punya kelangkaan alami karena tidak bisa diciptakan tadi. Dia juga menjadi komoditas yang demand-nya sangat tinggi dalam industri berkembang, apalagi industri yang semakin maju, semakin besar juga permintaan atas logam mulia ini. Juga constraint supply, jadi supply-nya sangat terbatas karena tambang-tambang yang terbatas dan juga supply yang menipis. Kemudian untuk perspektif risk management, investasi ini bersifat seperti asuransi dalam portofolio kita. Jadi karena harganya yang semakin naik di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang semakin tidak pasti, dengan berinvestasi logam mulia ini kita seperti membeli investasi untuk asuransi yang menyeimbangkan risiko dalam portofolio investasi kita. Kemudian dia juga untuk preservasi modal dalam rangka mencapai tujuan finansial kita. Jadi logam mulia ini baik untuk ditabung untuk jangka panjang sampai finansial goals kita tercapai. Dan perspektif agama, sudah lama logam mulia menjadi kekayaan yang nyata atau real asset, kemudian juga penyimpan nilai yang melindungi tadi. Kemudian dalam perspektif Islam juga ada keadilan sosial yang dianjurkan melalui zakat, juga menjadi investasi yang memberikan keamanan keluarga lintas generasi. Dan untuk investasi ini dianjurkan menjadi strategi defensif.
dalam portofolio investasi kita, yaitu melindungi kekayaan dari risiko sistemik, inflasi, dan ketidakpastian. Bukan terutama, jadi anjurannya adalah bukan terutama untuk mencari keuntungan spekulatif yang agresif ya. Meskipun pada prakteknya banyak, tapi hanya untuk dilakukan oleh yang sudah berpengalaman. Nah, yang sering jadi isu belakangan ini dan yang membuat saya ingin menyampaikan topik sesuai judul kali ini adalah karena banyaknya investor yang merasa dilema saat ingin berinvestasi pada logam mulia gitu. Jadi apa aja sih yang bikin investor-investor ini gagal gitu? Rencana pengen beli atau pengen investasi logam mulia tapi akhirnya gagal, nggak kebeli-kebeli gitu ya. Contohnya beberapa simulasi. Simulasi satu, ada investor yang kalau mau beli logam mulia untuk investasi kebanyakan mikir nih. Saya ilustrasikan dalam bentuk tabel, ini tabel real ya, untuk beberapa waktu gitu. Saya ambil misalnya selama tahun 2025 pertengahan sampai dengan sekarang. Nah, seperti kita tahu kan kalau misalnya 2025, 2026 itu kenaikannya tinggi sekali gitu ya, dan gejolak fluktuatifnya juga tinggi sekali. Misalnya di bulan Oktober saat ATH atau all time high di triwulan akhir 2025 kemarin kan sedang tinggi-tingginya tuh. Banyak yang tanya gitu, Mbak mau beli LM dong, tapi kok lagi tinggi banget ya gitu. Harganya bisa ini murahin nggak gitu. Uh, ya akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, ya udah tunggu turun dulu deh gitu. Nah setelah berminggu-minggu ya sekitar 1-2 minggu kemudian gitu, sudah turun banyak nih, tapi kok masih mahal ya dibanding yang beberapa bulan yang lalu gitu. Apa tunggu lagi ya? Turunnya padahal udah lumayan tuh, udah sekitar 10% waktu itu ya. Terus akhirnya ditunda lagi dan bulan selanjutnya bertanya lagi, kok makin naik ya? Gimana mau nabung sekarang kah gitu? Kayaknya lebih mahal dari yang kemarin awal bulan deh gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Nanti turun lagi, kali aja ada koreksi lagi, tunggu dulu deh gitu. Meskipun sudah saya sampaikan, ini kayaknya isunya naik deh Kak, apalagi akhir tahun ini kayaknya naik lebih tinggi lagi daripada sekarang, tapi tunggu lagi aja deh gitu. Soalnya masih mahal rasanya. Akhirnya ya udah, semakin hari nanya, loh akhir tahun kok tinggi banget ya Kak gitu. Apalagi awal tahun ini ya Allah tinggi banget, makin nggak kekejar. Jadinya nggak beli-beli, tahu gitu pas lagi kakak tawarin pas lagi turun, ini beli aja deh buat nabung itu, jadi nggak kebeli-beli sampai sekarang. Nah itu simulasi satu ya. Kemudian simulasi kedua, eh, investor yang nggak bisa pegang duit kelamaan ini. Jadi eh, misalnya punya teman-teman yang ada gajian secara rutin gitu ya, di gajian awal bulan gitu baru payday nih, mau beli LM tapi kok harganya lagi tinggi banget ya gitu. Coba besok-besok lah, ini lagi tinggi-tingginya, besok-besok kali-kali aja lebih murah gitu. Akhirnya pas lagi besok-besok, ini sudah murah nih gitu. Iya sih kok udah lumayan masuk budgetnya, cuman kok dananya udah terlanjur kepake. Kemarin habis shopping beli ini, beli ini. Oh iya iya ya gitu. Terus habis gitu eh, akhirnya ya udah nanti tunggu deh, nggak aja gajian selanjutnya kebeli ya gitu. Kemudian next payday ditanya menghubungi saya lagi, Kak hari ini berapa ya gitu. Eh, ini udah lumayan naik sih Kak daripada kemarin, tapi nggak setinggi yang bulan lalu. Oh ya nggak bisa yang ini ya kayak kemarin. Jadi belum jadi deh. Nanti kali aja ini koreksi lagi, ini lagi tinggi lagi gitu. Ya udah 2 minggu kemudian misalnya di pertengahan atau menjelang akhir bulan ini udah koreksi tapi uangnya kepakai lagi, misalnya kemarin ada keperluan bayar apa atau tagihan apa gitu. Oh ya gitu. Akhirnya next payday lagi-lagi meninggi dan
Akhirnya aduh galau banget, ini jadi beli apa enggak ya, sampai sekarang nggak nabung-nabung gitu. Taunya harusnya pas lagi ada duitnya, ada dananya langsung ke apa beli aja gitu. Nah, itu simulasi kedua gitu. Pada akhirnya gagal nabung juga. Simulasi ketiga, nah ini yang paling banyak. Paling banyak pasti, Kak, ada Antam nggak gitu? Pasti yang pertama ditanyain, ada logam mulia nggak? Emas atau perak gitu? Ada. Gitu. Eh, kalau misalnya perak ada beberapa produk gitu. Maunya Antam aja deh, Kak. Ada nggak? Ada sih, tapi harganya mahal banget. Ya, mahal banget ya. Beli nggak ya gitu. Akhirnya cuman mikir-mikir-mikir, kok harganya tinggi banget ya di pasaran. Tinggi banget jauh dibanding seharusnya gitu, harga resminya gitu. Ya, secondary market Antam seperti kita tahu, karena saking susahnya mendapatkan barang, itu harganya sangat-sangat di markup tinggi ya di pasaran gitu. Pada akhirnya ya terpaksa beli emas antam meskipun harga semahal-mahalnya, atau perak antam yang susah sekali dicari, akhirnya nggak kebeli juga gitu. Apalagi gramasi perak antam itu sangat besar ya, minimal apa namanya 1 ons, yang itu sangat jarang ada, atau 250 gram ke atas gitu. Tapi maunya antam, udah ditawarin yang lain-lain, nggak mau, pokoknya antam ya, ujung-ujungnya nggak kebeli juga. Nggak nanya-nanya. Nah, kalau seperti ini gimana ya kira-kira? Sudah niat nih, sudah niat mau investasi, mumpung harganya masih segini, masih belum naik-naik banget gitu, belum sampai puncak-puncak banget, tapi kok nggak jadi-jadi beli gitu ya. Konsekuensinya kita kehilangan momentum untuk mengakumulasi atau menabung logam mulia itu gitu di portofolio investasi kita. Kemudian juga daya beli atas apa aset yang kita punya gitu. Kita menyimpan uang dalam rupiah gitu misalnya, tergerus inflasi ya dengan rata-rata 4 sampai 6 atau biasa disebut 5% per tahun. Jadi makin hari tabungan kita itu sebenarnya semakin turun daya belinya. Nah, di sini saya menyampaikan sedikit quotes, bukan berapa lama Anda tertinggal, tapi berapa lama Anda akan bertahan. Setiap investor sukses pernah menjadi pemula. Mereka hanya memulai saat yang lain masih ragu. Baik, kita ke slide selanjutnya. Eh, Harga logam mulia, fakta-fakta dan faktornya. Di sini saya sajikan ya, ini real untuk pergerakan harga logam mulia selama 10 tahun terakhir dari 2016 sampai 2026 ini. Di atas ada grafik harga emas dari 2016 sampai 2026, dan yang bawahnya adalah grafik harga perak. Jadi cukup paralel ya harga antara emas dan perak ini saat mereka stabil gitu. Emas stabil, perak cukup stabil juga. Saat emas naik, perak ikut naik juga. Saat emas turun juga, perak biasanya cenderung ikut turun juga. Meskipun persentasenya berbeda-beda karena faktornya juga berbeda-beda gitu. Faktornya biasanya permintaan industrinya ya. Kalau industri perak itu lebih ini sih, belakangan ini lebih meningkat lagi untuk permintaan industri perak. Kemudian kok bisa ya di sini selalu naik gitu setiap tahun. Dalam jangka panjang pasti naik, apalagi kenaikan belakangan ini seperti parabolik, sangat-sangat tinggi gitu persentase kenaikannya dibanding yang dulu-dulu. Nah, di sebelah kanan ini saya sajikan faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan harga logam mulia. Di antaranya, mohon maaf ini kayaknya tadi ada nggak sengaja keedit, ada 5 poin ya, tapi ini jadi angka 1 semua. Ada 5 poin. Yang pertama ada faktor ekonomi makro, yaitu inflasi. Seperti yang tahu, inflasi itu hampir pasti terjadi setiap tahun ya. Untuk apa namanya kesehatan perekonomian kita juga biasanya setiap tahun ada inflasinya. Namun inflasi itu berbanding lurus dengan harga logam mulia. Jadi setiap kali ada inflasi pasti logam mulia mengikuti gitu. Karena logam mulia itu nilai instruksinya selalu terjaga. Zaman Nabi Muhammad 1 dinar emas itu
bisa kebeli 1 ekor kambing, sampai sekarang 1 dinar masih bisa kebeli 1 ekor kambing gitu. Kemudian suku bunga yang rendah ini kalau misalnya ada kebijakan pemangkasan suku bunga gitu menjadi lebih rendah, biasanya membuat harga logam mulia naik juga. Kemudian juga pelemahan mata uang terutama USD gitu. Setiap USD melemah itu juga pasti dibarengi dengan kenaikan harga emas dunia atau harga perak dunia. Kemudian faktor selanjutnya geopolitik dan ketidakpastian. Ketegangan geopolitik ya seperti yang belakangan ini sering terjadi di berita-berita global gitu ya, yang mungkin dimulai oleh kebijakan-kebijakan AS, kemudian juga krisis-krisis global. Krisis global itu dalam hal ekonomi atau dalam hal kesehatan, seperti misalnya pas lagi 2020 kemarin ada krisis karena virus COVID, itu juga memicu kenaikan harga logam mulia. Kemudian juga faktor permintaan dan penawaran. Jadi semakin tinggi permintaan secara fisik, semakin tinggi juga harga logam mulia. Kemudian juga permintaan industri yang semakin berkembang industrinya juga semakin banyak membutuhkan fisik dari logam mulia ini. Kemudian juga permintaan untuk dibuat menjadi perhiasan. Sedangkan penawarannya yaitu produksi dari tambang-tambang logam mulia ini terbatas dan semakin lama semakin menipis. Kemudian juga dipengaruhi perilaku investor dan spekulasi. Jadi misalnya ada investor-investor dari institusi gitu ya, dan juga investor yang bermain trading di ETF emas maupun perak gitu. Pergerakan investasi mereka itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya mereka banyak membeli, otomatis harga juga makin tinggi gitu. Kemudian kebijakan moneter global yang biasa terjadi itu ya misalnya kebijakan untuk mencetak uang secara besar-besaran gitu. Karena kalau misalnya uang kertas dicetak semakin banyak, pasti inflasi juga menjadi meningkat juga, yang itu inline atau berbanding lurus dengan harga logam mulia. Selanjutnya prediksi harga logam mulia. Dengan harga yang sekarang sudah sangat tinggi gitu, apalagi hari ini sudah mencapai level tertingginya untuk emas dan perak. Seperti tadi Mas Rian sudah jelaskan, kalau misalnya ATH hari ini harga emas sudah mencapai 4,9 ribuan ya Mas ya. 4,9 ribuan dan perak sudah 90 sekian dolar per ons. Itu kira-kira ke depan masih naik lagi apa enggak sih gitu. Nah, saya cuplik beberapa sumber ya dari berita-berita global, berita-berita yang sumbernya sudah kredibel gitu. Prediksi harga emas ke depan itu 2030 ternyata masih akan cetak rekor ke angka 10.000, sedangkan sekarang 5.000 aja belum sampai kayaknya ya. Ini sekarang baru setengahnya, dan ini diprediksi 5 tahun ke depan nggak sampai 2030 itu akan menjadi 2 kali lipat dari harga sekarang, akan semakin tinggi lagi. Dan untuk sumber lain dari Bareksa, prediksi harga emas 2026 itu yang tadinya hanya 5.000, ternyata prediksinya dinaikin lagi. Ini kayaknya 5.000 bakal lewat deh, bakal sampai 5,4 ribu gitu per ons. 1 ons itu 31,1 gram ya. Jadi dalam rupiah bisa melampaui 3 juta pastinya. Karena untuk harga sekarang saja di update harga Antam per gramnya sudah 2,9 juta harga resmi dari Antamnya. Sedangkan prediksi harga perak gimana? Di sini sudah diberitakan juga. Kalau misalnya
sekarang di sekitar 90-an dolar per ons, potensi ke depan itu ternyata akan ada peluang meningkat sampai dengan 300. Berarti itu sekitar 3 kali lipat lebih ya daripada harga hari ini gitu. Kira-kira bagaimana ke depannya? Apakah isu-isu dan prediksi ini benar-benar akan terjadi? Mari kita lihat ke depan. Selanjutnya, risiko dan peluang dengan saat ini harga LM sedang tinggi-tingginya, kira-kira gimana ya untuk portofolio investasi kita? Di sini saya sebutkan risikonya dulu. Risikonya itu ada risiko koreksi harga. Seperti kita tahu kalau misalnya grafik sedang tinggi-tingginya gitu, apalagi ATH ya, all time high, itu pasti ada risiko dia bakal balik arah nih untuk koreksi dulu gitu. Tapi koreksinya cuma penurunan jangka pendek biasanya. Misalnya berkisar biasanya 5-10% gitu dalam waktu beberapa minggu. Meskipun pada nyatanya beberapa tahun terakhir ini sih setelah koreksi singkat itu dia lebih naik lebih tinggi lagi gitu daripada ATH sebelumnya. Tapi intinya ada risiko lah kalau misalnya kita beli saat tinggi-tingginya gitu. Dalam waktu beberapa minggu ke depan bisa jadi ada koreksi sedikit. Kemudian juga, nah kalau misalnya kita beli logam mulia nih, tiba-tiba kita BU, ya kita kan nggak tahu ya namanya BU itu bisa terjadi kapan aja gitu. Terus ya udah akhirnya terpaksa kita jual lah gitu, karena kita lagi butuh uang. Otomatis di situ kalau misalnya kita beli di harga tinggi-tingginya dan kita jual saat sedang terkoreksi, akan terjadi kerugian modal yang sudah kita keluarkan gitu. Misalnya kita habis beli 3 juta 1 gram tapi tiba-tiba BU jual di 2,8, otomatis sudah rugi 200 gitu kan. Kemudian risiko likuiditas terbatas. Likuiditas terbatas itu maksudnya adalah kalau misalnya berinvestasi logam mulia kita harus ingat kalau misalnya antara jual dan antara buyback atau harga beli kembali ke tokonya gitu, itu ada yang namanya spread, yaitu gap harga antara jual dan beli dari penjualnya. Di Antam pun demikian, biasanya ada 2 update harga ya setiap hari, ada harga jual dan harga beli. Nah ini spreadnya ini gapnya kira-kira berapa gitu. Kita perlu cek setiap mau beli gitu ya ke emiten-emiten atau produk-produknya, biasanya berapa persen sih spreadnya itu. Semakin lebar semakin ada risiko kerugian yang kita alami gitu. Biasanya kalau misalnya terutama untuk jangka pendek gitu ya, baru beli udah mau dijual lagi. Hari ini beli tiba-tiba besok langsung dijual, itu udah pasti kena spread itu. Misalnya harga Antam 2,91, misalnya dapat di butik Antam 2,9, tiba-tiba mau langsung dijual besoknya, padahal buybacknya sekitar 2,7, langsung rugi 200 di situ. Kemudian juga waktu tunggu. Waktu tunggu ini dalam artian kalau misalnya kita beli fisik gitu ya, kita beli fisik kan pasti harus ada waktu untuk bisa disampaikan kepada pembelinya gitu. Kita jual kemana, misalnya kita butuh pergi ke tokonya atau kita harus bertemu dengan pembeli gitu kan, itu kan pasti ada jeda waktu dari kita ingin menjual barang itu sampai bisa cair, itu kalau yang fisik. Sedangkan kalau misalnya di digital gitu, digital ya biasanya ada waktu juga antara kita permintaan proses untuk dijual sampai benar-benar cair uang rupiahnya gitu. Jadi dari waktu itu juga ada potensi kerugian ya. Kemudian risiko psikologis. Biasanya orang kalau misalnya udah lihat grafik itu, apalagi eh, kayak sekarang lagi naik-naiknya, pada kayak ikut FOMO. FOMO tahu kan ya, fear of missing out gitu. FOMO, wah naik nih, belum punya emas. Gimana ya, yuk
ikut beli mau mahal juga ya, yang penting beli, yang penting punya dulu gitu. Ya, padahal belum direncanakan nih untuk apa ya beli emasnya gitu. Cuman ikut-ikutan aja, teman-teman pada beli, tetangga pada beli, ikutlah beli gitu. Itu namanya FOMO. Kemudian juga panic selling. Nah, setelah FOMO, nah itu tadi udah di puncak grafiknya tinggi-tingginya, tiba-tiba dia ada apa namanya koreksi harga, otomatis turun sedikit tuh. Begitu turun sedikit udah, waduh kemarin beli pas mahal-mahalnya gimana nih? Harus cepat-cepat jual lah biar nggak rugi-rugi amat. Jadi tanpa ada alasan juga langsung dijual gitu. Udah belinya nggak ada alasan, nggak ada tujuan, jualnya juga tanpa alasan gitu. Jadi di situ biasanya banyak yang rugi gitu. Kemudian risiko makroekonomi seperti yang tadi sudah dijelaskan sekilas, kenaikan suku bunga, kemudian dolar AS menguat dan juga stabilitas pasar itu sangat mempengaruhi gitu. Kalau misalnya sudah beli nih tiba-tiba suku bunga dinaikin, biasanya ada koreksi, kemudian dolar AS menguat. Ini kebalikan dari yang tadi berarti ya. Dan pasar yang tadinya bergejolak tiba-tiba stabil. Biasanya di sini logam mulia harganya terkoreksi menjadi lebih stabil juga gitu. Kemudian opportunity cost. Nah, saat pasar lebih stabil gitu, dolar AS menguat dan suku bunga meningkat, biasanya kan instrumen investasi lain terlihat lebih menarik gitu bagi investor. Jadi banyak yang cabut dari logam mulia kemudian untuk membeli investasi lain yang lebih menarik itu. Itu kurang lebih risikonya. Kemudian peluangnya saat harga tinggi gitu ya. Investor mempunyai peluang seperti akumulasi bertahap dengan cara dollar cost averaging atau bahasa mudahnya adalah cicil beli secara rutin. Jadi misalnya karena apa namanya pergerakannya juga perlahan kan, biasanya nggak tiba-tiba naik tinggi banget gitu. Secara periodik naik 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 pelan-pelan. Misalnya bulan ini beli, bulan depan atau setiap bulannya beli gitu kan, apa namanya ada potensi di akumulasi bertahap gitu. Jadi sudah beli di saat masih relatif murah, disimpan dan ditabung terus secara bertahap sampai harganya semakin tinggi. Di situ ada peluang keuntungan bagi investornya. Kemudian diversifikasi jenis. Jadi saat beli logam mulia ya sebaiknya didiversifikasi ya. Maksudnya logam mulia kan bukan cuma emas nih, ada perak juga. Ya di apa namanya dicoba dua-duanya gitu antara emas dan perak gitu. Karena keduanya sama-sama logam mulia yang apa namanya punya potensi untuk naik banyak secara jangka panjang gitu. Maka sebaiknya sih ada nabung emas juga ada nabung perak gitu. Kemudian saat beli emas dan perak ini perlu kita monitor juga GSR-nya atau gold and silver ratio gitu. Rasio antara harga emas dan perak. Jadi misalnya harga emas itu 2 juta gitu ya. Misalnya 2 juta dan saat itu harga perak masih 100 ribuan gitu. Itu kan berarti ada rasio 1:50 gitu. Nah, GSR ini juga bisa kita pantau secara online gitu. Jadi kalau misalnya rasionya sedang tinggi gitu, berarti kan harga perak sedang murah gitu ya untuk dibeli. Kita banyakin nabung di perak. Nah, pas lagi rasionya sedang rendah gitu, harga perak berarti menjadi cenderung lebih mahal gitu. Nah, kita banyakin nabung di emasnya gitu. Kemudian strategi hedging atau apa namanya menyeimbangkan portofolio kita. Portofolio kita mungkin terdiri dari logam mulia ada, misalnya saham ada, atau reksadana ada, atau berbagai portofolio kita coba. Nah, karena masing-masing punya risiko juga gitu kan ya. Logam mulia ini menjadi penyeimbang, misalnya punya saham tiba-tiba IHSG turun nih, tapi kita masih punya portofolio di LM. Jadi secara overall investasi kita risikonya menjadi tidak setinggi itu gitu.
ada keuntungan di LM, jadi lebih balance ya. Pair trading ya tadi itu kita misalnya beli macam-macam apa namanya? Pair trading itu misalnya kita beli emas, emas misalnya ada emas antam, ada emas yang lain juga. Intinya sama-sama emas, tapi kita membeli apa namanya beda produknya gitu ya. Misalnya ada lah investasi di LM Antam, tapi ada juga di LM produk-produk lain gitu. Jadi karena Antam lebih bergejolak kan biasanya harga di pasaran gitu ya. Nah, kalau misalnya lagi Antam tinggi-tingginya tidak terbeli nih dengan dana kita, kita bisa apa alokasikan ke alternatif logam mulia yang produk lainnya gitu. Jadi nggak harus emas Antam aja gitu. Emas lain masih murah tapi tetap maunya Antam ya kan risikonya lebih tinggi gitu kan. Nah, ini bisa pair trading itu bisa dengan jenis produk yang ya sama-sama emas tapi bisa meminimalisir risiko di situ. Kemudian momentum trading ya, ini untuk jangka pendek biasanya untuk para trading investor yang sudah berpengalaman dan gerak cepat gitu. Ini perlu cek benar-benar harus monitor apa namanya pergerakannya secara rutin pasti ya. Kayak misalnya di grafiknya kapan breakout gitu, kapan breakout tiba-tiba naik atau mau koreksi itu harus bergerak cepat. Momentumnya itu harus tepat gitu. Kalau misalnya mau trading logam mulia dan itu harus dilakukan dengan sangat cepat. Kemudian juga value investing jangka panjang. Perspektif mata uang seperti yang kita tahu kan kalau misalnya mata uang kita ini setiap tahun terkena inflasi ya. Jadi apa namanya? Dengan menabung atau investasi logam mulia ini kita berinvestasi pada mempertahankan value-nya gitu. Secara jangka panjang, secara value mata uangnya nominalnya pasti meningkat. Misalnya 1 gram kita beli di 2021 harganya 1 juta. Gitu. Saat ini secara nominal sudah meningkat sampai 2,5 juta ke atas gitu misalnya gitu. Kemudian juga fundamental intake. Jadi fundamental seperti yang tadi sudah dijelaskan misalnya ada faktor-faktor makroekonomi, faktor-faktor kebijakan moneter itu benar-benar apa ya menempel pada apa namanya fundamental nilai intrinsik logam mulianya itu. Jadi logam mulia itu akan terus bergerak harganya sesuai dengan faktor-faktor fundamental yang tadi gitu. Nah, ini kita dalami sedikit terkait konsep DCA atau dollar cost averaging. DCA itu apa sih yang tadi apa namanya cicil ya, cicil beli gitu. DCA itu metode investasi rutin dengan nominal tetap secara berkala, tidak bergantung pada kondisi pasar dan fokus pada akumulasi jumlah logamnya, bukan timing di market gitu. Nah, di sini ada contoh simulasinya, tapi saya simulasikan dengan membeli emas fisik gitu ya. Misalnya setiap bulan nih kita mau alokasikan dari penghasilan atau gaji kita 1 gram gitu, nabung 1 gram setiap bulan. Misalnya di Oktober saya asumsikan pakai harga ini ya, harga normal bukan harga harga gorengan pasarnya ya. Harga normalnya misalnya di Oktober 2,2 sekian juta, kemudian meningkat harganya di November, meningkat lagi di Desember, sampai Januari ini setinggi-tingginya di 2,5-an gitu. Nah, kalau misalnya kita beli secara cicil semampunya setiap bulan gitu, total selama 4 bulan itu kita udah punya 4 gram nih dengan total nominal harga yang kita keluarkan di 9,4 juta dan kalau dirata-ratakan dari 4 gram yang sudah kita tabung itu harga rata-ratanya di 2,36 juta. Jadi dia meminimalisir risiko gitu. Saat kita juga nggak tahu kan pergerakan ke depan kira-kira besok
akan naik atau turun, bulan depan gimana gitu. Dengan DCA ini kita bisa berinvestasi dengan lebih tenang gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan kita juga nggak harus pusing terus-terus mantengin harga yang selalu bergerak gitu secara jangka pendek ya. Tapi secara jangka panjang kan terus naik gitu ya. Kita bisa berinvestasi logam mulia dengan lebih pasti gitu. Kalau sudah kita rencanakan secara rutin. Nah, keunggulannya apa sih DCA itu? Dia membuat kita bisa berinvestasi tanpa emosi dan spekulasi. Jadi emosi tadi gimana ya itu pas lagi harga naik kita takut kita belum punya nih FOMO beli gitu. Atau pas lagi turun kita panik selling. Nah, kalau misalnya kita sudah menganggarkan secara rutin gitu, merencanakan secara rutin, kita terhindar dari rasa FOMO dan ingin panik selling itu gitu. Kita juga jadi tidak perlu berspekulasi harga ke depannya gimana karena ya udah kita sudah merencanakan. Pokoknya kita sudah anggarkan sekian untuk investasi di logam mulia gitu. Kemudian rata-rata harga yang kita belikan untuk logam mulia menjadi optimal karena saat harga turun kita bisa beli banyak dan saat harga naik ya mungkin lebih sedikit tapi kita pada intinya adalah semakin hari gitu periode semakin apa namanya berjalan ke depan kita semakin banyak juga gitu investasi atau tabungan logam mulianya dengan rata-rata yang optimal. Jadi kita nggak beli banyak langsung di harga pas tinggi-tinggi banget gitu karena kita sudah cicil dikit-dikit gitu ya dari harga masih agak murah. Jadi total misalnya kita ingin beli 12 gram selama 1 tahun gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan DCA dari awal tahun sampai akhir tahun, seperti simulasi pada tabel, harga rata-rata itu bisa agak ditekan gitu kalau tiba-tiba harganya naik tinggi gitu. Sedangkan kalau misalnya kita nggak pakai DCA ini, udah nanti aja, kali aja turun gitu, kali aja koreksi, malah makin mahal, makin mahal. Akhirnya ya udahlah daripada makin nggak kebeli, beli aja. Ternyata langsung 12 gram di harga yang cukup tinggi gitu kan. Jadi harga rata-ratanya berbeda juga antara DCA dengan kalau misalnya langsung beli diborong 1 kali transaksi gitu. Dan konsep DCA ini cocok untuk investor pemula maupun profesional gitu. Jadi kalau misalnya yang baru mau mulai investasi logam mulia gitu, tapi masih bingung ini harganya masih udah mahal banget gini, gimana ya gitu. Ya dengan apa namanya menganggarkan secara rutin gitu sesuai dengan kemampuan kita beli sedikit 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 gitu. Eh, ya akhirnya kita bisa action bukan cuman apa namanya rencana-rencana di kepala aja gitu tapi akhirnya gagal-gagal nggak ke realisasi gitu ya. Jadi untuk pemula modal kecil bisa memulai kemudian juga cocok untuk tujuan jangka panjang misalnya kayak dana pendidikan pensiun atau bahkan warisan ke anak cucu gitu. Kemudian implementasinya nih yang kira-kira kita bisa apa sih untuk bisa apa namanya mempraktekkan DCA ini. Misalnya setiap tanggal gajian alokasikanlah misalnya gaji kita itu 5 juta 5 sampai 10% aja 500.000 gitu ya 500.000 untuk beli logam mulia itu bisa fisik atau digital itu terserah. Kemudian pokoknya dilakukan secara konsisten sampai tujuan finansial tercapai. Kenapa dari tadi kesebut terus ya tujuan finansial tercapai? Ya pada intinya kita pasti punya cita-cita dan harapan masing-masing ke depannya ingin apa gitu seperti tadi dana pendidikan anak atau mungkin mau beli rumah atau untuk dana pensiun kita gitu. Nah, kita sebaiknya berinvestasi itu kalau misalnya sudah ada tujuan-tujuannya. Jadi kita lebih apa ya? Ngerasa lebih greget gitu, ngerasa lebih apa namanya? Penting, perlu benar-benar untuk merencanakan alokasi-alokasi untuk investasi ini gitu. Jadi tentukan tujuannya dulu, kemudian kita anggarkan, kita perlu berapa penganggarannya dan lakukan secara konsisten setiap bulannya gitu. Kemudian pilih produk yang liquid. Liquid ya misalnya gramasi yang kecil-kecil dulu gitu ya.
Jangan misalnya kita belum mulai belum mulai berinvestasi gitu, tapi karena tabungan sudah banyak, makanya yang gede aja lah langsung gitu. Ya boleh sih, cuman dipikirkan juga kira-kira misalnya langsung beli 50 gram, nanti jualnya bisa nggak ya gitu, bisa cepet nggak ya, apa namanya, kalau yang kecil-kecil kan biasanya lebih banyak peminatnya karena sesuai dengan kemampuan rata-rata orang gitu kan, kayak misalnya 1 gram itu sangat sangat liquid gitu dibanding 50 gram sekeping gitu. Kemudian juga kalau misalnya unit kecil lebih terjangkau juga untuk budgeting kita gitu, untuk mengatur cash flow bulanan biar nggak tiba-tiba apa namanya, cash jadi tipis banget gara-gara udah dibeliin logam mulia semua gitu. Kita tetap perlu menganggarkan untuk kebutuhan-kebutuhan lain juga secara rutin. Juga gunakan fitur auto debit dan rutin. Auto debit ini ya biasanya cocok untuk yang memilih investasi melalui digital ya. Jadi kalau misalnya digital ya bisa auto debit langsung ke transfer otomatis ke apa namanya emitennya gitu. Misal di tabungan pegadaian atau apa, langsung di setting secara otomatis sudah auto debit. Atau kalau misalnya mau fisik pun bisa auto debit ya, pisahkan aja, pisahkan satu rekening khusus yang itu nggak dipakai untuk transaksi ya, nggak dipakai untuk apa namanya pembayaran all shop atau nggak dipakai untuk QRIS gitu. Pisahkan ke situ, lalu tempatkan untuk tarik dana itu untuk pembelian fisik gitu. Juga simpan fisik untuk tujuan jangka sangat panjang atau digital untuk likuiditas tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau apa namanya meniatkan nabung emas ini pokoknya harus jangka panjang, jangan kayak apa-apa. Kita baiknya fisik. Soalnya kenapa? Kalau misalnya udah fisik gitu ya, bentuknya udah benar-benar emas, kan kita kalau mau buat beli apa-apa harus kita jual dulu ya. Kadang orang ngerasa ih males banget sih mau cairin dulu buat beli, udah simpan aja lah yang fisik gitu. Tapi kalau misalnya digital itu kan sangat gampang dijual ya. Misalnya kita punya tabungan di tabungan digital, misalnya Pegadaian, kita punya saldo nih emas sekian gram gitu. Kalau misalnya kita tiba-tiba butuh uang, kita langsung permintaan penjual itu sangat apa untuk menjual itu sangat cepat gitu. Mungkin hitungan jam atau 1 hari misalnya udah langsung cair. Cuman ya ada spreadnya juga. Kita biasanya menjual pasti kena di harga buybacknya, bukan harga jual ya. Jadi untuk tujuan jangka panjang sebaiknya kita simpan fisik, sedangkan untuk misalnya biar kita lebih liquid dananya karena oh nggak lama lagi nih dipakai, ya udahlah digital gitu. Tapi perhatikan spread yang tadi dan tetap diversifikasi. Jadi ya logam mulia itu kan bukan cuma emas gitu. Jadi ya di apa namanya alokasikan aja, ada emas, ada perak, misalnya logam mulia emas mau 70%, perak 30%, atau 50-50 itu bebas sesuai dengan portofolio masing-masing. Sedikit quotes lagi, izin saya sampaikan. We don't have to be smarter than the rest. We have to be more disciplined than the rest. Oleh Warren Buffett. Jadi pada intinya untuk berinvestasi sampai sukses gitu, kita nggak harus pintar, kita nggak harus yang bisa baca prediksi ke depan sendiri, bisa spekulasi besok harganya gimana gitu. Dengan konsep DCA ini kita cukup disiplin aja, kita disiplin konsisten dengan anggaran yang sudah kita buat, kita lakukan terus secara rutin, pada akhirnya nanti kita bisa memanen hasilnya dari investasi yang kita lakukan. Saya sendiri dan mungkin teman-teman yang sudah lama investasi logam mulia sudah dari dulu ya, alhamdulillah sudah dari dulu menerapkan konsep cicil menabung ini gitu. Jadi udah pokoknya tiap bulan anggarkan aja sekuatnya berapa, belinya sekian ya sekian beli gitu. Bulan ini beli, bulan depan beli, udah nggak peduli lagi harganya berapa, pokoknya beli gitu sesuai anggaran yang tidak mengganggu cash flow bulanan gitu. Pada akhirnya udah habis beli simpan aja, merem gitu, simpan aja se apa namanya semampunya, meskipun cuma setengah gram tapi terus rutin, pada akhirnya lama-lama nggak kerasa
tiba-tiba udah punya tabungan segini loh gitu. Pas lagi dihitung lagi ternyata alhamdulillah udah tercapai sekian persen untuk tujuan finansial gitu. Dan selanjutnya mau saya sampaikan produk-produk apa aja sih logam mulia itu gitu ya. Ada fisik, juga ada digital. Nah, yang orang-orang kebanyakan tahu kan cuma Antam, pokoknya logam mulia itu Antam gitu, di Indonesia Antam gitu. Memang sih Antam itu udah kayak rajanya gitu ya, di kasta teratas untuk produk logam mulia fisik maupun digital. Dan memang Antam itu paling liquid di pasaran, paling cepat lakunya, paling tinggi harganya gitu. Dan juga dia udah tersertifikasi LBMA atau London Bullion Market Associates gitu. Jadi Antam ini juga memang sangat liquid kalau misalnya dijual di luar negeri gitu ya. Tapi bukan berarti emas lainnya nggak laku gitu ya. Ya paling sama di Indonesia maupun di luar negeri antara Antam dan produk-produk lain itu tetap laku semua, tapi mungkin ada sedikit perbedaan harganya gitu. Kalau misalnya Antam udah kelewat mahal gimana ya? Kadang emang di pasaran ada yang jual Antam harganya udah bikin sakit kepala gitu ya. Apalagi peraknya, karena perak Antam kan memang langka, lebih langka dari emasnya ya. Mau pesen ke Antamnya aja susah banget. Misalnya harga perak harusnya masih di 60.000 per gram atau paling nggak 60 sampai 70.000 per gram, di pasaran itu udah bisa 100.000 per gram, bahkan lebih tinggi lagi, itu namanya perak Antam. Saking suplainya sedikit dan banyak banget yang pengen pokoknya nabung harus perak Antam gitu. Tapi ya secara harga nanti pas lagi ditanya buybacknya berapa, ya kalau misalnya harga spot ya sekian gitu, padahal cuma sekitar di kisaran 60 ribuan gitu. Kok jauh banget ya? Ya memang karena permintaan di pasaran itu sangat-sangat tinggi, makanya dia mendongkrak harga pasarannya gitu. Nah kalau misalnya ih aku pengen nabung nih paling gak 1 gram, tapi kok harga Antam tinggi banget ya, budgetku kayaknya nggak nyampe gitu. Ya kita nggak harus maksain harus Antam gitu. Pokoknya nabung logam mulia itu yang penting kita punya fisiknya gitu. Fisiknya yang lain ini banyak kok produknya. Ada Galeri 24, ada Lotus Archie, King Halim, Wari, Semar, Mizan. Mizan ini juga yang dipromosikan oleh Mas Rian tadi. Kemudian UBS juga Goldgram yang namanya dipromosikan oleh Mas Rian tadi, juga yang lain-lain. Itu semuanya sama-sama logam mulia emas dengan kadar kemurnian tinggi gitu ya. Kemurniannya sama dengan logam mulia Antam, tapi dengan harga yang lebih terjangkau di pasaran. Gitu. Kemudian juga alternatif lain, mungkin ada yang sedang ke luar negeri gitu, nggak bisa nemuin nih emas-emas Indonesia, ya nggak apa-apa. Misalnya di sana nemuin emas batangan atau koin koin emas dengan merek di luar negeri gitu. Yang penting perhatikan saja itu kemurniannya ya, dan harganya masih reasonable. Juga produk perak fisik tadi ada Antam, ada UBS, Lotus Archie, Silvergram yang biasanya dipromosikan oleh Mas Rian juga, Silvergram dan Goldgram gitu. Kemudian ada Key Silver, Silverium, Bullion Spot, Indonesia dan yang lain-lain. Jadi produk-produk perak pun sekarang sudah sangat banyak mereknya gitu ya. Tinggal kita pilih aja mana yang sesuai dengan minat kita dan mana yang sesuai dengan budget kita, yang terjangkau lah. Jangan misalnya pokoknya harus UBS gitu, tapi ternyata UBS-nya ada jauh di luar kota gitu. Ya cost-nya pasti akan besar juga. Kita perlu menghitung modal totalnya, bukan cuma harga LM-nya itu aja, tapi kira-kira untuk mengadakannya kayak ongkos segala macam itu juga perlu diperhitungkan gitu. Nah, kalau misalnya UBS nggak ketemu-ketemu, oh ada yang dekat kok, misalnya ada Silvergram, kenapa nggak Silvergram aja daripada nggak jadi-jadi gitu nabung LM-nya. Lalu juga ada perak batangan koin luar, ini sangat banyak ya produk-produk luar negeri yang sekarang juga udah banyak diimpor di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya mungkin sedang di luar negeri bisa lebih
lebih mudah untuk mendapatkan, misalnya yang di Australia atau di Turki ada Nadir, di Jerman ada Heraeus gitu. Itu eh, cukup apa namanya rekomendasi untuk dibeli gitu intinya. Kemudian kalau misalnya masih belum mampu atau belum belum siap untuk menabung emas dan perak fisik, biasanya kan ada yang bilang, wah saya tinggal di kampung nih kak, nggak ada pengamanan gitu, terus rawan maling, saya takut gitu. Ya opsinya mungkin bisa berangkas gitu kan ke bank atau ke pegadaian. Tapi kalau misalnya bank dan pegadaiannya juga jauh gitu, nggak terjangkau, kayak effort banget buat ngongkos ke sana cuma untuk nyimpan emasnya. Ya opsi lain itu kayak tadi produk emas dan perak digital gitu. Di samping bisa mulai dari gram masih sangat kecil gitu dengan modal yang sangat kecil, mungkin 100.000 ke bawah sudah dapat gitu ya. Eh, Insya Allah aman juga asal kita bisa pilih emiten yang terpercaya gitu. Kalau saya biasanya dengar paling rekomendasi itu kayak Pegadaian gitu, atau misalnya bisa gold ETF atau silver ETF dari BEI atau bursa yang lain, asalkan kita pilih itu yang terpercaya gitu ya. Nah, izin menyampaikan suatu kisah inspiratif. Ini saya cuplik dari logamulia.com ya, atau websitenya Antam. Jadi real story seorang karyawan kantoran, di sini namanya Aditya gitu. Dia intinya selama ini hidupnya stabil, aman, stabil, punya gaji kerja bulanan, bisa memenuhi gaya-gaya hidupnya gitu, bisa nongkrong sama besti-bestinya. Nah, tiba-tiba saat pandemi datang, COVID 2020, perusahaan tempat dia bekerja mengalami kerugian besar dan dalam waktu sekejap dia kena PHK. Tabungan tentu mulai menipis karena dia nggak dapat gaji lagi. Portofolio saham juga waktu itu IHSG lagi anjlok parah, merah semua, dan dengan beberapa posisi bahkan kena ARB ya gitu. Properti yang dia miliki pun tidak liquid, misalnya punya tanah atau properti rumah di mana gitu, dijual sangat sulit saat waktu COVID waktu itu. Beliau hampir putus asa, tapi ada satu portofolio yang menyelamatkan beliau, yaitu emas. Di sini kebetulan karena memang dari Antam, jadi yang dia beli adalah emas Antam yang sudah dibeli atau ditabung sejak bertahun-tahun yang lalu gitu. Ya awalnya sih iseng-iseng gitu ya untuk diversifikasi portofolio, dan harganya naik terus juga, ya udah jadi salah satu portofolio yang ditabung. Nggak nyangka ternyata emas ini jadi penyelamat keluar sekeluarganya saat kondisi sangat sulit di zaman COVID 2020 itu. Juga jual beberapa gram untuk biaya hidup selama beberapa bulan sampai akhirnya beliau berkesempatan untuk bisa bangkit lagi secara ekonomi. Kurang lebih begitu. Eh, jadi intinya logam mulia itu memang bukan investasi yang perlu kita utamakan gitu ya. Tetap dia jadi diversifikasi, tapi sifatnya defensif dan sifatnya menjadi proteksi. Jadi semacam kalau misalnya di antara sekian banyak portofolio investasi, logam mulia ini bisa berperan sebagai asuransi gitu ya. Saat perekonomian semuanya anjlok, instrumen lain anjlok. Nah, di saat itu logam mulia ini bisa menyelamatkan perekonomian keluarga kita gitu. Izin menyampaikan quotes lagi. Di sini ada dari Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 gitu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dijadikannya baginya jalan keluar dan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, ini masih relatable dengan kisah yang di atas tadi ya. Dan kemudian juga saat kita mau berinvestasi, mulailah dengan niat baik, lakukan dengan ilmu yang benar, dan konsisten dengan hasil yang maksimal. Untuk
dengan usaha yang maksimal gitu. Baik, kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika misalnya masih ada pertanyaan atau ingin menghubungi saya, bisa hubungi via email, bisa juga bersilaturahmi dengan saya di alamat Pondok Aren, kemudian juga bisa langsung via chat via WhatsApp, juga bisa DM saya via Instagram. Demikian, Mas Rian, silakan. Ya, terima kasih dari Kak Iis, luar biasa ya malam ini insight-nya. Tadi dibahas dari awal kita mengulas kembali apa itu logam mulia itu, kenapa disebut mulia. Lalu juga tadi ternyata ini ada dilema-dilema nih sebagai investor tadi disampaikan ya. Dan itu sekarang mungkin lagi dirasakan juga nih karena lagi di puncaknya ya gitu kan. Di puncaknya bagaimana nih kita mau beli atau seperti apa nunggu turun. Nah, tadi disampaikan tuh di skenario satu udah turun bukannya beli tapi nunggu turun lagi ternyata makin naik lagi. Nah, dan akhirnya tadi disampaikan ada sebuah strategi, nah, yaitu DCA. Dan ini memang sebenarnya kalau dari karakteristik logam mulia ya, itu kan untuk jangka panjang. Nah, jangka panjang ya karakteristiknya. Nah, DCA ini salah satu cara yaitu cicil aja. Nah, tadi disampaikan oleh KIIS tidak berfokus pada fluktuasi harga, tapi berfokus kepada kita punya target. Nah, berapa gram yang akan kita capai dan kita beli secara rutin per bulan. Nah, tadi tuh simulasinya luar biasa ya. Dari harga yang naik turun, akhirnya dapat harga rata-rata. Nah, karena masalahnya gimana nih? Kita nggak tahu ke depannya apakah akan turun atau malah tambah naik lagi. Nah, itu DCA. Jadi kita tidak main di emosi, tapi kita konsisten. Dan terakhir tadi disampaikan quote-nya luar biasa ya. Mulai dengan niat yang baik, ya, lalu lakukan dengan ilmu yang benar, dan konsisten dengan usaha yang optimal. Insya Allah tadi ada kisah inspiratif, banyak banyak emas logam mulia. Nah, itu bisa jadi penyelamat kita di masa depan. Terutama nih saat kondisi-kondisi lagi krisis seperti ini. Banyak berita tentang krisis di Eropa, di Amerika versus Cina dan sebagainya. Nah, ini kita belum tahu imbasnya ke Indonesia seperti apa. Nah, makanya dia disebut eh, investasi safe haven. Ketika gonjang-ganjing di dunia, maka orang-orang akan beralih ke emas sebagai pengaman atau asuransinya. Mungkin begitu ya, Kak Iis, ya Ya, sedikit kurang lebih. diulas tadi. Nah, sekarang kita buka ya sesi tanya jawab. Ini ada beberapa ya pertanyaan di kolom chat. Nah, ini boleh kita masih ada waktu sekitar 12 menit. Saya bacakan ya Kak Is ya. Yang pertama dari Kak Tina. Nah, ini Kak Tina bertanya, bagaimana dengan strategi ini cicil emas di bank? Nah, apakah bisa jadi pilihan yang bagus untuk yang dananya masih terbatas? Nah, gimana nih Kak Iis terkait dengan di bank ini banyak ya, bank syariah terutama yang mengeluarkan program cicil emas. Nah, ini apakah kondisinya cocok nih untuk saat ini? Begitu. Silakan Kak Iis. Ya, kalau misalnya kita mau cicil gitu ya ke bank maupun ke pegadaian, intinya sih cek dulu, pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. Kira-kira perjanjiannya seperti apa sih? Misalnya ya kita perhitungkan juga, pasti mereka menjual via cicil ini ada margin yang diambil kan ya. Jadi margin yang diambil itu berapa gitu, kita perhitungkan kira-kira worth it nggak ya kira-kira apa namanya secara jangka waktu kita mencicil itu dari awal sampai akhir total yang kita keluarkan berapa untuk emas yang kita beli itu. Eh, Selama ini sih kalau saya perhatikan masih cukup worth it gitu. Cuman mungkin ada kekurangan seperti kita nggak langsung pegang emasnya nih.
Kita nggak langsung pegang emasnya, ditahan dulu sampai lunas gitu kan. Dan biasanya banyak yang apa namanya, lupa menghitung kira-kira total berapa sih kemarin belinya gitu. Jadi pas lagi mau jual lagi, apa namanya, bingung juga kira-kira apa namanya, keuntungannya berapa ya gitu. Nah itu dipertimbangkan lagi, dibaca benar-benar syarat dan ketentuannya gitu. Tapi daripada nggak nabung sama sekali sih, itu masih worth it kalau menurut saya ya Mas ya. Daripada nggak ada progres sama sekali. Yang penting kita menabung, berinvestasi, ada progres. Oke, Bisa jadi ya. pilihan gitu. Bisa jadi salah satu opsi. Nah, itu mulai saja dulu ya, itu ya. Ya, mulai Nah, ini saja juga dulu. Mas Rian juga punya pengalaman ya waktu itu di kantor ada dari Bank BSI datang dan menawarkan. Nah, ini terkadang kita yang punya penghasilan rutin seperti ada uang makan lah ya atau dari SPPD dan sebagainya yang di luar dari gaji pokok. Nah, itu Mas Rian lihat aja itu nilainya berapa waktu itu di 500.000. Nah, ini Mas Rian biasanya kita 500.000 itu masuk lalu habis saja gitu karena uangnya tuh tidak tercatat ya. Gitu kan. Nah, itu Mas Rian pakai strategi, oh ya sudah, cicil emas dengan nilai tersebut gitu ya dengan nilai tersebut dan ya itu tidak terasa jadinya karena memang bukan uang rutin bulanan yang dipakai. Nah itu hasilnya luar biasa ya dalam 2 tahun waktu itu ikut di 2 tahun itu kenaikannya di 50-an% lah itu dari 2023 Mas Rian ikut sampai 2025 dan itu nggak terasa gitu ya itu nggak terasa itu memang waktu ini sekarang sangat cepat ya itu kan. Tahu-tahu kita pas lihat wah nah, harganya sudah naik seperti itu dan Mungkin eh, gimana? ya tambahan sedikit aja sih kalau misalnya untuk akad-akad cicil gitu ya yang nggak langsung pegang emasnya gitu kan. Ya kan ada beberapa pandangan yang kita perlu beli emas itu, emas dan perak secara tunai gitu kan Mas, karena apa Oh namanya, iya. menghindari riba. Jadi untuk apa namanya, sisi syar'inya ya perlu dipertimbangkan juga, kayak misalnya cek akadnya lagi apakah akadnya benar-benar syar'i gitu. Bagi yang memang mengutamakan transaksi dengan syar'i gitu. Jadi ya selain apa namanya, oh ya kita bisa cicil, tapi kalau misalnya berpandangan ini ragu nih syar'i enggak ya gitu, ya better beli semampunya emas kecil-kecil gitu. Entah itu Nah, tabungan emas yang bisa dibeli dengan modal rendah, atau fisik-fisik emas seperti mini gold atau gold gram, atau misalnya tadi silver gram dengan modal yang bisa kita capai gitu. ya betul sekali ya. Untuk investasi tentunya harapannya jadi bahagia. Nah, itu dimulai dari ketenangan yang disampaikan. Memang ada yang berprinsip untuk transaksi langsung. Nah, itu lebih nyaman memang ya udah di aja yang kecil-kecil dulu gitu kan. Dan itu tidak terasa loh ya. Sekarang 0,1 gram wah, itu di angka 200 sampai 300 ribuan. Padahal di 2 tahun yang lalu itu di angka 100 ribuan. Nah, ini juga bisa dimulai seperti itu ya. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya Kak Iis. Nah, ini dari eh, Arifan di Pokok Kusuma gitu kan. Nah, ini disampaikan ya di slide-nya ada prediksi untuk target selanjutnya harga emas di 5.400 USD per troy ounce. Atau ini saya juga sudah rupiahkan dengan asumsi kurs di 17.000 ya. Nah, ini di angka di 2,951 lah gitu ya. 2.950.000 ribuan. Nah, dengan kondisi seperti itu sedangkan saat ini kalau kita beli yang Antam misalnya ya itu kan ini udah di angka 3,2, 3,3. Nah, ini gimana pendapatnya nih kalau untuk 1 tahun gitu dengan kondisi seperti ini untuk jangka pendek nih berarti ya kalau kita ngomongnya 1 tahun ya. Nah, ini menurut KI seperti apa? Ya, kalau misalnya mau beli emas gitu ya, misalnya 5 apa sampai dengan 5,4, 5,4 itu dia cuman spot ya, dia spot. Jadi
apa namanya, harga 2,9 juta itu nanti harga spot, atau kalau misalnya di Indonesia sering dikenal dengan emas lantakan atau cukim gitu. Jadi kalau misalnya untuk cukim sendiri sekarang masih di kisaran 2,5 2,6 rata-rata gitu. Mungkin masih ada potensi, berarti cukim potensi naik sampai dengan 2,9. Sedangkan angka 2,9 juta ini bukan jadi patokan untuk produk-produk LM yang sudah diolah, apalagi sudah tersertifikasi resmi gitu. Untuk Antam sendiri sekarang sudah secara resmi harganya 2,9 juta untuk 1 gram. Itu karena sudah ada lapisan biaya-biaya macam-macam ya, mulai biaya pengadaan, biaya sertifikat, biaya produksi, semua itu harus dihitung gitu. Jadi 2,9 itu bukan, oh nanti harga LM di pasaran sekian, bukan. Itu harga emas yang benar-benar cuma emas aja. Misalnya kita punya emas, ya udah cuma emas aja, nggak ada surat apa-apa, nggak ada sertifikat, itu emas yang dimaksud dengan apa namanya, harga di harga emas yang di 5,4 atau 2,9 juta itu gitu. Untuk pasaran pasti akan lebih dari itu. Mungkin di saat itu Antam sudah 3, sekian harga resminya, dan karena semakin apa susah dapatnya atau karena langka bisa lebih tinggi lagi dari itu, entah berapa gitu. Nah, kalau misalnya pendapat saya sih balik kepada pilihan kita masing-masing ya, kita pertimbangkan aja dengan bijak gitu. Kira-kira kita rela nggak sih membeli Antam yang harga di pasarnya sudah sangat-sangat tinggi? Balik lagi kita masing-masing ya gitu. Kalau misalnya tergantung masnya ini untuk tujuan apa ya? Kalau misalnya masnya untuk tujuan apa namanya, finansial keluarga gitu ya. Kalau saya pribadi sih tidak rekomen ya. Mending cari yang spreadnya paling rendah, apalagi untuk jangka waktu yang pendek di 1 tahun gitu. Spread yang paling rendah. Tapi kalau misalnya memang emasnya ini sudah berpengalaman dan apa namanya, dan mampu untuk trading dengan cepat, ya silahkan aja, sah-sah aja mau beli Antam gitu. Asalkan nanti diusahakan menjualnya itu tidak terlalu rugi gitu. Malah misalnya bisa lebih dari harga saat beli. Itu ya Mas ya. Oke, jadi memang fokusnya tadi untuk strategi ini di 1 tahun. Nah, ini bisa pilih produk-produk yang spreadnya kecil ya, seperti itu Iya, ya. Nah, spreadnya tadi kecil. ada istilahnya cukim ya. Ini biasanya Iya. dikeluarkan oleh toko toko emas ya, ya, yang tertentu. Nah, ini juga kita bisa lihat nih biasanya toko emas ini udah lama berdiri atau gimana gitu ya, sebagai kredibilitas. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Taufik. Nah, ini izin bertanya ya. Tadi disampaikan emas dan perak kondisinya hari ini ada di ATH, all time high, atau puncaknya. Nah, artinya strategi kita harus seperti apa nih dalam periode menahan emas dan perak jauh lebih lama, misalnya dalam periode lebih dari 10 tahun agar mendapatkan cuannya. Apakah kondisinya seperti itu? Nah, lalu juga, jadi yang pertama ini dengan kondisi seperti ini berarti kita harus nyimpannya lebih lama lagi atau seperti apa? Lalu yang kedua, apakah harga emas ini gorengan Amerika seperti itu ya disampaikan nih untuk terkait dengan rencana pembayaran utang AS lah dengan emas mungkin lah ya atau seperti apa ini Pak Taufik? Dari dua itu bagaimana Kak Iis? Ada tanggapan? Iya, kalau misalnya beli emas perak di level ATH, tergantung kita belinya all in semua instrumen investasi kita di saat ATH atau gimana gitu ya. Kalau misalnya memang belum pernah beli emas dan perak gitu, tiba-tiba mau beli langsung seabrek gitu, punya dana 100 juta masukin semua ke logam mulia gitu di saat ATH kayak gini. Ya otomatis kita perlu menunggu lebih lama, paling enggak sampai setelah dikurangi spread itu kita sudah punya keuntungan gitu kan ya. Semakin tinggi kita apa namanya membeli, apa namanya mengeluarkan modal untuk investasi, otomatis kita perlu menunggu lebih juga untuk harganya mencapai
keuntungan yang kita harapkan gitu. Dan kalau untuk isu apakah ini digoreng AS ya wallahu alam gitu ya. Kita bukan pihak pemerintah AS-nya gitu. Cuman kalau misalnya keadaan-keadaan geopolitik yang lagi gonjang-ganjing gitu, kalau saya pribadi sih percaya kalau dunia kita itu makin nggak baik-baik aja, jujurly gitu ya Mas ya. Dengan kepercayaan saya yang ekstrim gitu, mungkin berkaitan dengan apa namanya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin gitu. Tadi ada perspektif agama juga kan ya. Ada perspektif apa namanya sejarahnya, agamanya. Kalau misalnya logam mulia ini selalu bersinar dan akan selalu bersinar sepanjang masa, saya pribadi mempercayai itu gitu ya. Dengan isu-isu dari orang-orang yang kita zaman ini semakin mendekati akhir zaman ya. Kalau saya sih ada kekhawatiran gitu. Saya pribadi ada kekhawatiran dengan kondisi yang begini di saat masa-masa kita hidup ini kira-kira bagaimana eh, masa depan di masa anak cucu kita. Apakah akan tetap seperti ini? Apa bisa membaik atau malah lebih buruk lagi gitu? Kita nggak tahu masa depan gimana. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya berusaha untuk memitigasi risiko semua hal-hal risiko di masa depan gitu. Ya salah satunya dengan berinvestasi di aset safe haven ini gitu. Kira-kira Ya, apakah sudah eh, menjawab? ya, kita tidak tahu ya ke depannya seperti apa dan sebagaimana. Cuma memang dari perspektif Islam ya, pernah kita dengar sama-sama akan di suatu saat yang berlaku hanya Ya, betul. si kuning dan si putih atau emas dan perak. Nah, Ya, disinilah kita coba yang tadi disampaikan menyisihkan ya, menyisihkan pendapatan kita, harta kita, alokasikan ke emas dan perak. Ya, ya intinya alhamdulillah. kita perlu Ya gimana? diversifikasi tadi ya. Intinya kita Ah, perlu berjaga-jaga gitu. Dengan investasi LM itu kita berjaga-jaga. Ada asuransi di dalam portofolio investasi kita. ya, terima Ya, kasih. kurang Ya, lebih itu. alhamdulillah luar biasa. Tapi sekali lagi waktu juga yang membatasi kita. Ada beberapa ini pertanyaan di kolom chat, namun waktu Ya, sudah 21.32 gitu kan. Nanti untuk tanya jawab selanjutnya bisa disampaikan di WAG komunitas. Ya, kita bisa bersama-sama. Eh Sebelumnya sebagai penutup ada yang Mas Rian mau sharing ya terkait dengan beberapa hal. Nah ini kembali lagi Mas Rian sampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber kita yang malam ini memberikan insight yang luar biasa ya terkait dengan investasi emas dan perak. Sebagai apresiasinya kami sampaikan sertifikat yang diberikan kepada Kak Ikhtisam M. Khairunisa CIC CMM sebagai pembicara pada webinar Devin pada malam hari ini. Nah, semoga dari yang disampaikan itu nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk sahabat Devin yang hadir maupun yang nanti menonton YouTube ya. Nah, ini semoga menjadi amal jariah untuk Kak Iis ya. Ya. Lanjut, kembali lagi Mas Dian sampaikan ada promo yang berminat untuk memulai karir sebagai perencana keuangan untuk dirinya dan masyarakat sekitar. Nah, ini bisa mulai dengan cara mengikuti sertifikat ya, sertifikasi dengan gelar CMM, Certified Money Manager. Ini akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026. Dengan pembicaranya ini ada Mas Rian, Gold and Silver Investment Specialist. Lalu juga ada Kak Istiqomah, ini Crypto Investment Specialist. Lalu juga ada Ibu Rosa sebagai Retirement Plan Specialist. Nah ini ada materinya, One Day Certification online dengan biaya 1,2 juta saja kita bisa memulai karir sebagai perencana keuangan profesional.
Teknis pendaftarannya nanti akan disampaikan di WAG komunitas atau bisa langsung menghubungi admin di nomor 0857 0123 0399 dan jangan lupa menggunakan promo dari KIIS ini dengan kode promo IIS 16 langsung dapat diskonnya 150.000. Join di komunitas kami bevin.id di www.bevin.id garis miring komunitas atau menghubungi nomor admin yang ada. Mari bersama bertumbuh menjadi lebih baik. Mas Rian ucapkan terima kasih kepada KI sebagai pembicara dan juga kepada seluruh sahabat Bevin yang menyimak dan aktif tadi ya berdialog, bertanya. Semoga webinar malam ini bermanfaat dan menjadi langkah baru untuk tahun 2026 lebih baik. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Selamat beristirahat. Izin